Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman, sobat bedilers semua, dimanapun teman-teman berada, semoga dalam keadaan bahagia, sehat selalu, tanpa kurang suatu apapun ya. Nah, seneng banget sih bisa jumpa teman-teman lagi ya di hari ini. Alhamdulillah kita bisa konsisten untuk 1 minggu sekali kita upload video terbaru. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang nonton, bisa menghibur, bisa memberikan informasi. Terima kasih untuk kritik dan sarannya yang sudah disampaikan ke saya. Ya, mohon maaf ya kalau banyak yang mungkin belum tepat atau kurang tepat. Terima kasih sudah diingatkan, sudah diberikan saran yang membangun. Semoga ke depannya saya bisa memperbaiki kualitas YouTube saya, bisa semakin bagus, semakin menginspirasi. Oke, untuk di hari ini kira-kira mau membahas apa lagi sih Kak? Atau mungkin mau ada review senapan? Nah, oke, tunggu dulu ya, disimak sampai akhir, sampai habis, jangan di skip dulu, jangan dilewati dulu. Silakan yang belum subscribe, langsung aja ditekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share juga boleh, biar nanti semakin rame YouTube-nya, kita juga semakin seru ya dalam komennya, dalam tag videonya juga semakin semangat. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, kira-kira hari ini bahas apa ya? Oke, hari ini saya bakalan bahas yaitu pentingnya cara kita memilih mimis. Jadi nanti bakalan ada tips-tips khusus dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Ini bukan bermaksud menggurui ya, cuman sekedar berbagi informasi aja. Mungkin nanti ada teman-teman yang lebih senior bisa memperbaiki di saat saya ada salah ucap kayak gitu. Atau mungkin bagi teman-teman yang masih pemula butuh inspirasi atau butuh gambaran, nah bakalan saya kasih tahu. Jadi sebenarnya sepenting apa sih ya dalam kita memilih mimis yang mau kita pakai untuk di senapan kita. Jadi sebenarnya itu penting banget karena itu mempengaruhi akurasi, mempengaruhi juga jarak tembak, dan hasilnya nanti di saat buruan yang mau ditembak itu tergantung juga sama mimisnya nanti. Jadi secara garis besar di saat kita menggunakan senapan angin itu kan ada 2 target ya teman-teman. Yang pertama itu kan target hidup dan target mati. Yang target mati itu biasanya yang kayak kertas atau siluet yang biasa dipakai di perlombaan kayak gitu. Nah itu biasanya mimisnya beda dengan yang dipakai di saat kita mau hunting, mau berburu hama kayak gitu. Jadi nanti yang membedakan itu targetnya itu sendiri. Jadi itu penting banget dalam nanti mempengaruhi hasil dan ketepatan dalam berburu. Dalam menggunakan senapan angin ya tentunya itu sangat berpengaruh banget. Nah itu tadi ya, contohnya tuh yang dimaksud sasaran hidup dan sasaran mati itu seperti apa itu tadi. Nah terus yang selanjutnya yang jadi pertimbangan di saat kita memilih mimis itu adalah bahan dasarnya ya teman-teman. Bahan dasarnya kan kebanyakan kalau mimis itu kan dari timah. Nah itu yang biasanya ada juga sih yang dari tembaga, cuman kan nggak semua laras itu bahannya bagus. Kalau mungkin yang dipakai teman-teman itu bahan baja biasa kayak gitu, lebih disarankan pakai yang bahan dasar timah saja. Kalau pakai yang tembaga itu terlalu kuat, terkadang itu malah nanti merusak alur dari laras itu sendiri. Jadi perlu juga dipertimbangkan ya dalam memilih bahannya untuk senapan mimisnya itu tadi, sorry. Jadi kira-kira, oh ini bahannya apa sih? Oh berarti cocok ini untuk senapan saya karena larasnya pakai baja kayak gitu. Nah oke, setelah bahan baku mimisnya tadi apa, itu yang terpenting juga adalah tingkat kerapian si mimis itu sendiri. Terkadang kan dalam satu kotak itu kan isinya banyak banget ya, puluhan bahkan sampai ratusan kayak gitu. Itu kita lihat tingkat kerapiannya, dia bentuknya itu konsisten, nggak stabil, nggak. Misalnya kan terkadang ada yang agak penyok atau gimana. Nah itu juga mempengaruhi nanti dalam kita mempengaruhi akurasi, bisa ngerusak laras juga. Jadi disarankan dalam pemilihan mimis itu pakailah yang dia masih rapi gitu ya, jangan yang penyok itu jangan dipakai, udah dibuang aja. Jadi yang masih utuh, yang masih rapi, yang masih bagus itu yang dipakai.
Yang selanjutnya apa lagi? Yang selanjutnya adalah berat dari mimis itu sendiri. Terkadang kan teman-teman di saat membeli mimis atau peluru itu kan ada yang tulisannya di wadahnya itu ada yang 8 grain, 10 grain, atau 12, atau yang lain-lainnya. Nah itu sebenarnya apa sih? Nah itu adalah berat si mimis itu sendiri. Nah kalau untuk mimis yang beratnya 8 grain atau 10 grain itu disarankan untuk penggunaan yang senapan angin jenis uklik. Yang jadi dia tenaganya kan nggak sebesar PCP kayak gitu, jadi mimisnya lebih disarankan pakai yang ringan-ringan saja kayak gitu. Tapi kalau mungkin dari teman-teman pakai gejluk atau PCP yang powernya besar, itu pakai yang di atas 12 grain oke-oke aja karena powernya kan besar, jadi daya lontarnya untuk melontarkan si mimis itu dia kuat. Semisal teman-teman memaksakan yang ukuran di atas 12 grain untuk diuklik, itu terkadang rawan nyangkut ya teman-teman, jadi malah pelurunya nanti nggak keluar dari laras. Bisa-bisa si laras itu sendiri alurnya nanti cacat karena terlalu besar, bukan terlalu besar ya, terlalu berat ukuran mimisnya itu. Kalau untuk ukurannya sih yang dilegalkan di Indonesia itu kan 4,5 ya kalibernya. Jadi kalau penggunaan di atas itu harus ada izinnya, harus benar-benar berhati-hati, jangan sampai disalahgunakan. Nah untuk yang selanjutnya itu adalah pilihlah mimis berdasarkan bentuknya. Jadi bentuknya seperti apa sih? Bentuknya kan banyak banget ya. Ada yang bulat, ada yang ujungnya runcing kayak gitu. Nah itu juga tergantung jadi nanti penggunaannya tuh seperti apa. Nah yang pertama itu ada yang bentuknya dom. Dom itu yang ujungnya bulat kayak gitu, biasanya merek IHS itu ya kalau nggak salah, itu kan ada yang dom kayak gitu. Nah itu dia akurasinya bagus ya, jaraknya itu jauh lah kayak gitu. Jadi cocok banget untuk misalnya kita dalam berburu yang di sawah atau di kebun yang jaraknya jauh, membutuhkan akurasi yang lumayan jauh, yang bagus akurasinya, itu pilihlah yang bentuk dom, yang ujungnya dia bulat kayak gitu, karena dia bentuknya dinamis ya, jadi lebih bisa menyesuaikan kayak gitu. Nah yang selanjutnya itu adalah bentuk yang match, yang ujungnya itu datar kayak gitu. Nah ini biasanya tuh digunakan untuk perlombaan gitu ya, yang sasarannya tuh sasaran mati, jadi kayak gambar atau boneka atau patung kayak gitu, jadi bukan untuk buruan yang bergerak. Jadi kalau yang mau lomba itu disarankan pakainya yang mimis jenis match yang ujungnya datar kayak gitu. Nah oke, yang selanjutnya itu adalah hollow point. Hollow point itu yang gimana sih? Itu yang ujungnya itu berlubang gitu, jadi ini tuh dia daya hancurnya tinggi, bagus banget. Biasanya kalau kena di buruan itu langsung mati buruannya, cuman dia itu akurasinya nggak begitu jauh ya, jadi untuk jarak pendek aja. Jadi ini cocok untuk membasmi mungkin tikus yang ada di rumah atau hewan-hewan yang benar-benar di sekeliling kita, nggak begitu jauh. Jadi kan misalnya mau nembak tikus pas terlalu banyak tikus di rumah ya, pakai peluru jenis ini cocok karena dia jaraknya dekat tapi daya hancurnya untuk mematikannya itu cepet banget dia. Jadi disarankan untuk pakai peluru yang seperti ini, yang ujungnya ada lubangnya kayak gitu. Oke, yang selanjutnya itu adalah yang sharp atau yang pointed, yang ujungnya runcing kayak gitu. Nah ini daya hancurnya juga oke dan akurasinya juga bagus, jadi ini cocok juga untuk di game gitu ya. Jadi buat teman-teman yang suka berburu buruan big game, buruan besar kayak gitu, bisa pakai yang ujungnya runcing kayak gini. Ada banyak sih, sudah familiar banget kalau yang ujungnya runcing ini, sudah banyak yang sering pakai kok. Nah sebenarnya yang mempengaruhi akurasi sendiri itu kan nggak hanya dari mimisnya ya, dari larasnya juga itu sangat berpengaruh. Jadi buat temen-temen jangan ragu lah ya untuk mengganti larasnya itu dengan laras yang memang kualitasnya bagus, karena nanti manfaat yang didapat itu juga sesuai. Jadi nggak gampang rusak, akurasinya lebih bagus, lebih awet. Jadi kan dapat buruan juga makin banyak kalau memang larasnya itu berkualitas. Jadi jangan sampai kecewa pas hunting karena larasnya yang kurang oke atau pelurunya yang kurang maksimal. Oke, jadi dari saat memilih mimis itu sekarang kan banyak banget ya pilihannya, baik yang import maupun yang lokal itu sudah sama-sama bagus. Yang penting kita teliti aja sih dalam memilih. Yang penting dia bentuknya rapi, konsisten, nggak ada yang penyok atau yang mungkin cetakannya tuh nggak rapi gitu.
Makanya kita belinya yang rapi aja ya, disesuaikan dulu lah dengan kebutuhan itu tadi. Dan juga harganya lah, ya banyak banget kok variasi harganya, nggak melulu yang bagus itu yang mahal, banyak juga yang harganya terjangkau dengan kualitas yang oke. Jadi mimis lokal tuh sekarang juga udah banyak kok teman-teman yang kualitasnya oke. Nah, terus juga itu tadi ya, sudah banyak tips yang saya berikan, semoga bermanfaat buat teman-teman yang mungkin masih pemula, masih baru aja berhobi senapan angin. Semoga bisa membantu. Buat teman-teman yang sudah berpengalaman, saya tunggu kritik dan sarannya, karena juga saya nggak bermaksud menggurui, hanya berbagi informasi ya, kita sharing lah, ngobrol-ngobrol gitu ya. Anggap aja YouTube-nya ini juga seperti vlog pribadi kayak gitu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nyimak dari awal sampai akhir, yang selalu setia nonton YouTube saya, yang dari awal saya merintis YouTube selalu komen, selalu hadir. Terima kasih banyak atas dukungannya. Semoga doa-doa terbaik selalu menyertai kalian. Jumpa lagi di video saya yang selanjutnya minggu depan, masih tetap bersama saya Elia iRifles. Jangan lupa ramaikan Facebook saya, dan juga mau tanya-tanya seputar senapan langsung di WA juga boleh. Masih banyak promo, masih banyak bonus juga, mau rek bertransfer juga boleh. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.